kenapa kok ini cenderung lebih enak gitu ya, setengah lebih infals dan nggak ada angin itu gimana. Jadi gini, kita isi udara, das, masuknya enak, keluarnya pelan. Sok ini dia enak banget gitu boy, nggak karena di spakbor dan cukup enak gitu boy ya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another. Yo, hello boy, kembali lagi di channel Andi Frans. Bagi set, hei, baik-baik, puji Tuhan. Kalau baik-baik, kabar motor kalian gimana? Udah ganteng belum? Kalau belum, jangan lupa nabung, kurangi jajan supaya motor kalian cepet glowing boy. Oke, pada konten kali ini sesuai request kalian lagi tentunya. Kemarin aku upload video, banyak yang request untuk pasang batok WC, pasang spakbor, pasang full body. Waduh, banyak banget request masukan kalian semuanya boy. Tapi tenang, karena konten di channel ini modifikasinya sesuai dengan request permintaan kalian supaya kalian puas. Aku lemas. Nah, pada konten kali ini tak buatkan videonya spesial buat kalian yang request, dan kita lihat apakah nanti bisa benar-benar glowing morning seperti yang mereka harapkan atau enggak, sekaligus akan downsize bagian sok depannya boy. Tapi sebelum lanjut videonya, jika kalian suka dengan dunia untuk seru 2 dan sering nonton video channel ini serta belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar berdamu dipenuhi dengan motor-motor keren boy. Oke boy, Tiger JDM kan waktu itu ikut kontes rondolan sudah, kemudian kita ganti velg buat full mening yang pakai velg palang sesuai request kalian juga sudah. Tapi ada aja ya request para netizen ini boy ya. Salah satunya ini loh, tak bacakan boy. AD.1489 pasang lampu PC-nya bang sama spakbor makin ganteng, semoga sehat selalu bang. Weh, 76 like boy. Dan berarti banyak yang request nanti untuk pasang lampu PC-nya dan spakbornya. Nah itu loh yang aku suka dengan para subscriberku itu boy, selalu memberi masukan dan saran yang membangun untuk konten kita. Jadi subscriberku ini ada 908.000 subscriber, itu mereka orang-orang spesial. Mereka suka belajar, dimana yang mereka sudah tahu memberitahu yang belum tahu, dan yang belum tahu mau belajar gitu boy. Itu yang aku suka dengan para subscriberku, memang nggak ada obat boy. Mereka semuanya the best, terbaik boy ya. Kalian semua luar biasa boy. Good job. Sebenarnya Tiger JDM yang ingin kita pasangkan full lampu PC, full body, pakai lampu bilet, kemudian kita custom minimalis kekinian. Cuma kayaknya waktunya belum nutut boy, waktunya belum ada, karena Tiger JDM masih kita tidurkan dulu, mengingat ada kontes beberapa minggu lagi. Jadi setelah kontes baru versi Tiger JDM yang full mening, full PC, full body baru kita upgrade lagi boy. Untuk kali ini kita upgrade lampu PC pakai cabutan Tiger Mente aja, yang dimana waktu itu kita cuma custom model daymaker, kemudian kawin silang dengan lampu HD ya, mirip-mirip bilet sih untuk shortnya boy ya, yakni model BMW boy. Kira-kira gimana hasilnya nanti, apakah full mening, fullnya nih atau enggak? Yuk kita mulai eksekusi sekarang boy ya. Olinya ini kita bahas nanti di konten sekaligus untuk penurunan soknya. Let's downsize boy, let's go. Oke boy, batok ini dia yang akan kita cabut dan pasang ke Tiger JDM yang sekarang. Ini dulu Tiger Mente ya. Ini visornya sudah full forget, dan waktu itu rencananya mau dibuat kontes yang full body model San Mori style atau touring style, cuma lebih versi modernnya. Cuma karena waktu itu nggak nutut waktu kontesnya, jadi kita urungkan niat boy, gagal buat kontes. Dan ini lampunya, coba lepas. Ini lampu PC-nya boy ya. Waktu itu kita juga sudah modif tipis-tipis pakai daymaker, lampu alis, dan di sini model lampu HD yang di bawah. Cuma di sana kita nggak aktifkan, cuma Angel Eyes, Demon Eyes yang aktif, dan di sini cuma berpatokan di lampu daymakernya doang gitu boy. Oke, kita langsung aja bawa ke motornya, ke Tiger JDM. Oke boy, buat kalian para penonton lama pasti tahu lah ya dengan Tiger JDM yang ini. Cuma yang belum nonton bisa spill video di atas sini. Ini prosesnya bisa sampai seperti ini gitu boy. Jadi pasang full body berarti pakai sayap boy yo. Oke, berarti sayapnya nyusul. Jadi untuk bagian depan ini kan sudah full trondolan. Kemarin kita pasang stabilizer. Stabilizer ini sangat berfungsi banget, yang model matris bisa disetting. Dan ini kayaknya harus dilepas karena kita mau pakai batok yang ini. Batoknya ini kita akan buatkan bracket kedudukan baru. Kita nggak tahu apakah bisa pas ataupun PNP dengan yang rangka sekarang. Soalnya rangka sekarang itu ada bracketnya ini boy, bracket kedudukan stabilizernya. Kalau ini harus memotong, kayaknya kontennya harus kita urungkan, kita gagalkan.
kita nggak akan lanjut. Tapi kalau ini nggak motong ya kita lanjutkan stabilisernya, nanti cari tempat yang lain gitu boy. Tapi sebelum eksekusi pasang stabiliser ini, kita akan turunkan shocknya dulu boy. Untuk shock di sini pakai shock ini Boto Mio, asnya pakai as Sonic ataupun Vixen. Nah, jadi untuk tiger-tiger yang rata-rata PC yang model proper atau model touring style itu rata-rata mereka pakai bottom yang as 33 atau as standarnya. Cuma kalau kali ini kita kan bukan ngejar konsep seperti itu boy, dan kebanyakan kan mereka modifikasi pakai shock depan apa ninja ya, pakai depan ninja yang kayak CB gitu, yang depan shocknya tinggi gitu boy. Aku pribadi kayak kurang suka dengan bagian postur depan tinggi atau dama atau style jinjit, itu kayaknya kurang sip boy. Kalau menurut aku loh ya, kan beda orang beda selera. Itu kalau memang kalau shock tinggi itu enak banget buat jumping-jumping, enak boy, buat willy-willy enak. Hanya saja kita kan ngejar konsep modifikasi yang mungkin terbilang dengan racing. Racing itu identik dengan bagian depannya ceper, alias ini batoknya nanti kita akan buat ya depannya shock ceper, mungkin akan nunduk. Ya ngambil filosofi padi, makin berisi makin nunduk boy ya, bukan dengok-dengok ini boy, alias songong boy ya. Oke, sebelum kita eksekusi pasang, yuk kita coba ini downsize-kan shock depannya dulu menggunakan bahan-bahan campuran sana boy, yang olinya tadi boy ya. Oke, kita mulai bongkar depan dulu boy. Let's go. Lihat untuk shocknya, mainnya itu sangat kurang enak banget boy, dimana baliknya cepat, dan ini kalau buat jalan itu jedok banget rasanya boy. Nah, dan ini juga termasuk tinggi. Kita akan downsize, turunkan, yakni kita cuma akan lepas bosingnya. Oke, kita bongkar dulu pada bagian bosing-bosingnya ini, dalamnya dilepas gitu boy. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ataupun dilonggari, soalnya kalau sudah shocknya terlepas nanti itu melonggarinya sudah susah gitu boy. Nah, untuk depannya di sini sulingnya kan ada, kita nggak akan pakai itu, nanti kita akan lepas gitu boy ya. Depannya juga kita lepas karena kita cuma akan ngambil shocknya dulu, kita tap olinya boy. Olinya kita buang semuanya, kita akan ganti dengan oli yang tadi. Nanti tak spill olinya, itu oli yang digunakan oli apa yang jelas lebih bagus dari oli yang biasanya kalian beli di toko-toko boy. Terlepas stabilisernya, dan ini nanti akan ditanggalkan boy. Nggak tahu kita eksekusi gimana supaya stabilisernya nanti ada, dan shock depan kita turunkan enteru alias semuanya. Oke, kita tap dulu olinya dan lihat boy, ini mereka pakai oli apa waktu beli itu, soalnya belum pernah bongkar. Ini harus dipegang boy, takutnya nanti mencolot mak dedak. Nah toh sulingnya ini nanti yang nggak akan kita pakai. Kita suntek olinya. Kayaknya kalau dilihat ini oli shock ya, oli shock poligadan, oli shock ini bentuknya coa airpol boy. Jadi untuk pernya di sini kita nggak akan potong, karena dia ini kalau per Sonic seperti ini tuh bagian atasnya ada bosing ataupun sulingnya seperti yang tadi keluar ya, yang ini. Jadi ini nggak akan dipakai, sudah auto pendek. Harusnya potong, cuma mau dipotong di sini tukang bubut yang potong seperti ini, kemudian buat dratnya itu nggak ada boy. Jadi ya pakai cara apa adanya aja boy ya. Satunya juga kita lihat kalau olinya kayak gimana, apakah sama atau enggak gitu boy. Nah, wes buluk tenanan boy ya. Maklum udah lama boy, 1 tahun lebih kalau nggak salah waktu itu. Dari tahun lalu kita belinya ini. Oke. Malah ini tinggal dikit shocknya boy. Oke boy, sudah kita tap olinya bersih. Sekarang kita mulai apa ya, cuma ganti oli doang. Olinya kita ganti pakai yang tadi. Kita lihat perbedaannya kayak gimana. Soalnya oli ini dulu aku pernah eksperimenkan sama Gus Gedek-Gedek di varionya yang super ceper banget, itu sangat enak pol. Kalian bisa tonton video di atas ini, video 2 tahun lalu, yakni pakai oli Evalu Pro yang 2 tak. Ini oli samping kameramen ya. Ini oli samping, cuma kita akan pasang isi di sini pakai ukuran. Nah, ukuran standarnya yakni kalau bottom shock Satria FU seperti ini biasanya itu 103 boy. Kita genepin di 100 saja. Untuk takaran kita menggunakan sebuah ini oli shock boy. Dan olinya di sini tak buka dulu, sama-sama dilihat perbedaannya pada bagian mana, kenapa kok ini cenderung lebih enak gitu ya. Ini masih segelan boy, dan kita cari wadah buat lihat perbandingan olinya dulu boy. Kita suntuk di sini, lihat del. Malah kutak kabeh boy. Walah. Setelah itu yang ininya. Kita lihat kekentalannya boy. Nah, masih lebih kental yang oli kuning ini ya. Kalau yang ini teksturnya kurang kental dikit. Nah, ini pas lah boy. Nah, gak terlalu kental-kental amat.
Jadi kalau pakai oli gardan itu mungkin bisa, cuma kayaknya lebih keras gitu boy ya. Jadi kita pakai oli yang valve 2 tak ini, kita akan coba isi nanti kayak gimana hasilnya boy ya. Bisa dicampur, bisa enggak, sesuai dengan selera kalian boy. Cuma kali ini kita akan full pakai oli ini tanpa campur mencampur boy. Jadi kita buang aja ini sebagai takarannya kan. Jadi kita buang di sini. Ini kok sigane ya kameraman ya. Simpan, takutnya nanti malah dikira Fanta, malah diminum nanti boy ya. Oke, kita buat takaran 100 ml nya kita buat setengah ya, setengah dari botol oli seperti ini. Aduh, kita lihat apakah bisa pas atau enggak gitu boy. Oke, setengah lebih kita buat seperti ini aja. Nah ini 100 ml untuk shock motor Sonic ataupun Satria FU. Oke, untuk fairnya di sini dibersihkan dulu, dan yang rapat kita taruh bawah, dimasukin seperti ini. Dan olinya kita isi berapa dulu ya, kita buat 90 dulu. Kalau dirasa pas atau belum, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Kita masih isai pas di garis bawah ini boy ya. Kita masih isi di sini belum sampai 100, kita sisain dulu boy. Kita coba dulu, kalau sudah enak baru lanjut diisinya boy. Coba dulu boy. Baliknya enak semua, cuma masih kandas boy. Kalau terlalu sedikit dia gedok-gedok banget gitu boy ya. Ini kalian lihat baliknya enak sebenarnya, berarti kita tambah dulu boy ya. Kita curahkan semuanya, kita buat 100 kalau masih enak atau belum boy. Oke boy, dua sok ini sama-sama menggunakan ukuran 100 ml, cuma bedanya yang ini angin valve-nya kita buang. Kalian bisa lihat bottomnya lebih pendek yang atas, kemudian yang ini kita beri angin. Jadi enak mana? Yuk kita lihat dulu boy. Yang kanan dulu, ini nggak ada udara dalamnya, langsung baliknya cepat banget dan jedok. Dan yang ini itu yang kita isi angin. Nah oke, kita lihat enak mana? Enak ini. Oke, ini lebih smooth ya, dan nggak jedok-jedok gitu boy ya, nggak kandas boy. Oke, berarti kesimpulannya kita pakai yang ini settingan 100 ml menggunakan angin boy. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kan, bang yang angin valve dan nggak ada angin itu gimana? Jadi gini, ini kan sulingnya nggak ada ya, menggunakan angin atau udara. Ini ditarik ke atas pol, soknya ini pol sampai mentok, kemudian pasang bautnya. Otomatis ada udara di dalam sini, di dalam ruangan bottom shocknya ini ada udara yang tersimpan boy. Nah itu yang terpasang di shock sana, itu yang menggunakan angin, di dalamnya kita isi udara. Nah kalau yang ini tadi yang nggak pakai angin itu kita mentokkan di sini sampai shocknya mentok ke bawah. Ini sudah mentok, nggak bisa turun lagi, kemudian dipasang, dipaksa dipasang. Kelebihannya dia lebih pendek, cuma shocknya tadi seperti itu nggak jedok. Jadi ini kita akan buat seperti ini aja, kita isi udara das. Nah di perbedaannya seperti itu boy. Kalau ditarik ke atas sini otomatis ada udara yang tersimpan, dan kalau ditekan seperti tadi udaranya nggak ada, alias nggak ada angin valve-nya gitu boy ya. Oke boy, kalian lihat ini ya. Nah, masuknya enak, keluarnya pelan. Jadi sudah hempungnya sudah sama dan tingginya sudah sama, ini kalian lihat. Toh kameramen sudah belum sih? Udah boy, sudah sama untuk tingginya. Oke, sekarang kita pasang dulu boy. Oke, kita tinggal pasang dan lihat hasilnya nanti boy kayak gimana. Hasil dari downside shock itu. Mana yang shock atasnya ini? Malah lari tadi. Ini bosing atasnya boy ya. Oke, tinggal dipasang perlahan-lahan, jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Oke, kita buat segini aja dulu boy. Tengi dan pasang bannya boy. Oke boy, shocknya sudah terpasang semuanya ya, dan ini rem bracket semuanya sudah beres. Sekarang kalian bisa lihat ini cuma naik segini. Yang awalnya tadi 3 jari, ini cuma 1 jari setengah gitu boy. Dan remnya kalian bisa lihat enak banget gitu boy, mak nyus gitu boy. Enak, baliknya nggak gitu kameramen. Shocknya sudah enak mainnya ini boy. Jadi oke, sekarang kita lanjut pasang mata PC-nya boy, alias lampu PC-nya ke Tiger JDM ini boy ya. Oke, kita mulai eksekusi pasang bracketnya terlebih dahulu boy. Lanjut eksekusi, wes malam sana jangan lihat untuk kejar tayang boy ya. Yuk kita lanjut eksekusi boy, let's go. Oke, pertama kita pasang speedometernya. Oke boy, kalian bisa lihat speedonya di sini kalau ada tingginya kayak kita jegana ya. Padahal lebih enak kalau kalian dilihat itu speedometernya di bawah. Ini kepalanya nanti otomatis nggak di atas, karena settingan Tiger itu standarnya memang batoknya di atas ya. Pengen batok di bawah harus buat bracket baru untuk speedometernya atau kayak gimana gini. Oke, dan headlampnya kalau terpasang seperti ini boy, kalian bisa lihat dari samping sebelah sini kondisinya sudah pasif. Dan untuk reflektor yang ini boy, reflektornya sudah kita gantikan waktu itu pakai demaker lampunya. Ini yang demakeran, dan ini apakah bisa nyala, kita coba on kan.
Oke, ternyata bisa nyala boy ya. Dan di sini ada lampu alisnya kayak warna biru gitu, dan di sini lampu HD-nya kita cuma ambil Angel S dan Demon S-nya yang warna kuning alias warna orange ini supaya masuk boy. Untuk lampu utamanya ya lumayan lah ini jadi gitu boy ya. Apakah di kamera kelihatan atau enggak ya aku kurang tahu. Yang jelas untuk lampunya di sini sudah beres, semuanya terpasang boy. Nah, spakbor kita nggak tahu mau pasang atau enggak. Untuk penampakannya tigernya kayak gini boy. Kalau sudah pasang batok, pasang barung untuk bagian depannya, kayaknya harus pasang sayapnya supaya nggak terlalu kosong. Pasang sayap apa kameramen? Pasang nggak ya? Pasang nggak? Kita masih bingung boy pasang sayapnya atau enggak. Coba ambil sayapnya, kita coba buat sketsakan masuk atau enggak. Kalau dari sini warna velgnya sudah masuk dengan yang di atas, dan untuk yang belakang juga masuk. Oh ya, knalpot sana nanti akan kita coba ganti aja sekalian. Coba sayapnya di sini kita pasang aja mungkin supaya lebih padat dan ngisi. Gini kosong. Kalau pakai lampu bulat mungkin cocok dilepas, tapi kalau ini pakai lampu batoknya PC, jadi kita pasang di sayapnya boy. Ada spakbornya mungkin kayak agak wagu kalau bagian depannya terlalu gede barongnya gitu boy ya. Nah, di sini harus pakai bracket lagi yang merahnya ini supaya bisa kepasang dengan bagus. Maklum Shock Mio bubutan itu memang agak riwuh alias agak ribet gitu boy ya. Beres terpasang dengan kokoh ini boy ya, sudah nggak ubah sama sekali boy, cuma nggak tahu ini nanti kandas atau enggak boy. Jari dengan ini, dan untuk headlampnya juga semuanya sudah kokoh ini boy ya. Tinggal yang jadi PR ini sayapnya gak tahu dipasang atau kayak gimana, nanti masuk share ke sekalian. Tapi kita mau anuin dulu boy untuk knalpotnya. Knalpot di sini yang harus kita ganti warnanya lari ungu sendiri. Sebenarnya warna ini masuk lah dengan baut-bautnya, dengan coakannya. Cuma kan karena stripnya di sini dominan putih hitam, nggak ada keunguannya, sehingga kalau knalpot ungu seperti ini, yang bagian besar terlihat lari gitu boy ya. Cuma besar sendirian ungu bola boy. Jadi kita akan ganti pakai knalpot ini, knalpot Tiger JDM dulu. Ini juga sarteng serangan setengah. Harga waktu itu Rp150.000, dan ini original CTS. Kita akan coba pasang nanti dan sekaligus dicuci boy, soalnya ini sudah kotor banget boy ya. Dan bodinya belakang ini juga sudah full kotor banget gitu boy. Oke, kita pasang dulu knalpotnya ini gitu boy. Kemarin itu aku baca-baca komentar di video sebelumnya agak sedikit ngakak boy, waktu setting karbu itu katanya knalpot suruh ganti knalpot yang sarangan setengah. Dia nggak tahu yang merek ini tuh sarangannya gimana ya, dikira full gitu. Dan ini knalpotnya katanya ngempos boy, padahal wah suaranya enak gitu ya. Nah, ini harusnya itu pakai ini loh ya, bawaannya Barbara. Cuma waktu itu aku sempat ngeluh knalpot seperti ini nggak bisa buat helikopter. Itu banyak banget netizen yang ngebelain knalpot ini, katanya yang buat helikopter engker itu bukan silinsernya tapi settingan mesinnya. Wah, kemarin tak buktikan apa, kan udah kakak bilang kalau mau yang engker mau helikopter itu karbu dan knalpot harus mendukung, dimana harus pakai sarteng. Dan kemudian ya kalau nggak ada corong nggak masalah, cuma sarangan setengah itu yang paling pokok boy. Tinggal dipasang tipis-tipis ini boy ya. A few minutes later. Oke, untuk knalpot sudah terpasang. Sekarang langsung aja kita cuci terlebih dahulu boy. Oke boy, sudah selesai ya kita cuci dan sudah full mending. Sekarang kita buat di jalan itu untuk ngecoba ini apakah ngesoknya enak atau enggak. Untuk bagian depannya yang sudah kita downsize, sudah kita mixing untuk ukuran oli shocknya dan tipe oli shocknya kita sudah ganti gitu boy. Oke, kita coba buat jalan ke sana ke sini aja. Kita coba rem-rem depan, kemudian kita akan ya lihatlah apakah enak atau enggak boy. Soalnya yang pertama itu bentuknya dia jeduk-jeduk banget. Kalau untuk tampilan sih sekarang ini lebih elegan aja dilihat gitu boy ya. Turunkan dulu boy, dan di saat belum dinaiki preloadnya itu seperti ini dia ya, ada 3 jari dan ini cukup lumayan pendek sih. Kita coba buat sokkan pada bagian depannya. Kalau dinaiki dia turun cuma sepersekian senti gitu boy. Oke, kalau buat ngesok gini dia enak banget gitu boy, baliknya smooth gak jedok kayak yang pertama. Dan ini memang enak banget boy. Nah, bekas kita cuci ya. Nah, ini nggak kandas di spakbor ya, enggak ya, ini nggak kandas di spakbor dan cukup enak gitu boy ya. Nah, oke, kita coba buat jalan aja, nanti kita akan lihat kandas atau enggak gitu boy. Apakah nah lampunya baru hidup. Gasnya agak terlalu tinggi, dan untuk suara knalpotnya ini agak ramah lingkungan keranya boy. Siu gitu
shout, I'm here now. Big mood, no doubts. Big moves, big mouth. Hit hard, knockout. I come from a... Boy, kita sudah buat jalan tadi dan ternyata sangat enak banget suspensi depannya ini. Enak banget boy, gak jedok baliknya boy. Dan untuk apa namanya tadi, dibuat jumping, gas tinggi juga naik, kemudian turunnya slow, kalem, enak banget boy. Jadi oke, sudah buat jalan, knalpotnya juga suaranya lebih ramah lingkungan ini. Dan ada angkernya dikit boy, beda dengan yang CCDW yang memang waduh, gak ada obat kan boy ya, terlalu bising boy. Oke, kita tinggal lanjut aja balikan boy. Yang penting sudah ada penampakan trigger JDM pakai full PC seperti ini dan sudah di downsize nya boy. Jadi oke boy, untuk trigger JDM nya seperti dia kalau dipasang full mata PC nya sudah siap buat kita malam mingguan cari teman-teman ngopi. Lampunya juga sudah jadi gitu boy ya, sudah komplit, jarak jauh dekatnya juga sudah oke boy. Jadi untuk hasil downsize kita dengan modal apa adanya tadi seperti itu dia boy. Ini cukup enak-enak gitu Mbak Mo. Masih lebih enak ini daripada yang pertama. Yang pertama jedok-jedok pol, dan rahasianya cuma di takaran dan juga pada bagian merek oli nih. Nah, untuk olinya di sini kita cuma pakai yang ini Evalup Pro 2 tak. Oli samping lagi. Oli sampingnya motor 2 tak, harum juga boy ya. Untuk takaran yang pas tadi 100 ml dan kiri kanan sama. Untuk rahasianya supaya makin enak itu sulingnya dijabut. Kalau untuk motor seperti ini yang pakai sulingan shock motor Sonic itu dijabut suling dalamnya dan juga dibawakan dulu baru dipasang bautnya supaya ada angin untuk mengkompresi suspensinya supaya lebih enak dan smooth gitu boy. Jadi semakin banyak udara di dalam semakin enak ngepirnya ini untuk kentul-kentul gitu boy ya. Oke, untuk tampilan Tiger JDM ya seperti ini. Kayaknya ya memang kayak gini sih Tiger. Untuk bagian depannya agak dangak ke atas boy ya. Makanya gak heran kalau mereka itu pakai yang suspensi standar dibuat tinggi-tinggi depannya. Ya memang bener, memang cocoknya kayak gitu. Cuma ya mau gimana lagi, aku pengen yang depannya nunduk-nunduk. Ini harus nundukkan bracket ya kameramen, harus turunkan bracket. Jadi ya nggak masalah lah. Sekarang kita buat seperti ini dulu dan spakbornya juga terpasang komplit. Kira-kira gimana menurutmu? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tampilan baru Tiger JDM ini cocok pakai sayap atau cocok kayak gini boy? Kalau menurutku sih ramping seperti ini kalau nggak pakai behel boy ya, lebih enak dilihat aja gitu boy. Oke, semoga video bermanfaat khususnya buat kalian yang mau buat motor kalian ceper, buat motor kalian pendek dan juga nggak mau kandas. Ini solusinya boy. Tadi sudah jedok, tak sampai kandas pun nggak sampai apa namanya, nggak mepet spakbor dan segitiganya boy. Jadi memang sukses besar untuk downsize motor Tiger JDM ini boy ya. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe video ini serta nyalakan loncengnya agar bertemu di sini dengan motor-motor keren boy. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye. Jangan lupa tembuskan 1500 like supaya next konten kita berburu herex lagi untuk cari teman ngopi di daerah sini boy ya. Bye bye. Through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's